bersama-sama berbakti mewasiat hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca Wahyu 7 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan dengan suara nyanyi mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak-Nya. Mari kita buka hati kita pada hari ini, hidup kita, jiwa kita, roh kita. Kita akan persembahkan, kita akan meninggikan Tuhan, Anak domba Allah yang sudah dikorbankan untuk keselamatan ya bagi domba. Mulia, mulia bagi Anak domba. Keselamatan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Siapa yang luar biasa? Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini sudah ditebus
dan diselamatkan oleh darah anak domba. Amin. Kita akan mengucapkan darah Yesus menyembuhkan. Oh, sungguh indah.
pujikan bersama malaikat di surga. Biar kita pagi hari ini menaikkan setiap pujian penyembahan kita bersama malaikat di surga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. katakan Hosana,
puja, Allah yang layak kami tinggikan. Inilah pujian dari umat-Mu ya Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, berikan hikmat Tuhan, urapan Tuhan, urapi jemaat-Mu, hikmat Tuhan, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini, di bulan ini, gereja kita punya tema Allah mengasihi dengan kasih yang kekal. Dan ayat yang diambil dari Yeremia 31. Dan mungkin selama beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman ini, namun mari kita boleh merenungkan kembali tema tersebut. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yeremia pasal 31 ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang menggambarkan kembalinya bangsa Israel ke kampung halaman mereka. Nah, peristiwa ini kalau kita simak saudara, kita jadi teringat pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ada kemiripan ya, karena mereka ada di padang gurun. Nah, jalan yang dilalui saudara bukanlah jalan yang mudah, tetapi firman Tuhan di ayat yang kedua, ya kita baca di ayat yang kedua ya, sebelum ini ya saudara. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Nah saudara, ada kata-kata di padang gurun. Kita tahu sama-sama bahwa di padang gurun adalah sebuah tempat di mana ketika orang berada di padang gurun, mereka melakukan perjalanan di padang gurun, itu tempat yang sangat berbahaya. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Jadi tanpa campur tangan Tuhan yang memimpin bangsa Israel, tentunya bangsa Israel akan ada di dalam bahaya saudara. Saudara, karena Allah itu adalah gembala dan Dia memimpin dengan luar biasa sehingga dapat menyelesaikan perjalanan dengan campur tangan yang luar biasa. Kalau kita membaca di ayat yang ke-8 ya,
apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya akan bacakan saja, ya, saya tidak siapkan slide-nya. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Nah, saudara, mereka dipimpin Tuhan begitu luar biasa dalam perjalanan di padang gurun itu, saudara. Nah, di ayat yang ketiga, ini ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dilanjutkan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, ada kata-kata yang akan kita renungkan di sini. Dari jauh, meskipun dari jauh Allah masih menampakkan diri kepada umatnya dan membantu mereka dari kejauhan. Ini mengingatkan kita bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi, yang maha mulia. Namun dia begitu perhatian, dia tidak acuh tak acuh kepada kita. Nah, meskipun dia ada di tempat yang tinggi, dia tetap peduli kepada umatnya dan memahami kesulitan-kesulitan kita semua. Ada firman Tuhan yang berkata, Allah itu bersemayam di tempat yang tinggi, namun dia dekat dengan orang yang remuk hatinya, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan, yang di dalam menjalani kehidupannya dengan perjalanan yang begitu berat. Dan disinilah diperlukan, saudara, kasih Allah yang kekal. Nah, saudara, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita hari-hari ini? Mungkin ada yang punya kesulitan, punya masalah dalam hal hubungan satu dengan yang lain, punya masalah rumah tangga, punya masalah keuangan, punya masalah pekerjaan. Dan walaupun seorang pun tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, namun Tuhan itu tahu dan Tuhan peduli kepada kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Di padang gurun keluar dari Mesir, Allah berjalan di depan mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Tuhan memimpin umatnya. Nah, sekarang saudara, Allah menarik mereka dengan kasih. Mereka dipimpin oleh Tuhan kembali ke tanah air mereka. Sehingga firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, ini menjadi dasar, menjadi ayat emas di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ini. Nah, sekarang saudara, kita renungkan apa itu kasih yang kekal. Kasih yang kekal dapat juga diterjemahkan, dapat diartikan kasih yang penuh kesetiaan yang tidak berubah. Kasih yang penuh kesetiaan dan tidak berubah. Nah, kasih Allah itu luar biasa. Bukan hanya kasihnya yang kekal, tapi Dia kasih yang tidak pernah berhenti. Kasihnya setia, kasihnya tidak pernah berubah. Dan ini tidak kita temukan di dalam pribadi siapapun. Manusia mengasihi, namun kasihnya tidak kekal. Kasihnya mudah berubah. Namun saudara, kasih Allah kasih yang kekal, kasih yang penuh kesetiaan, kasih yang tidak berubah. Dan kita bersyukur Allah mengasihi kita dengan kasih yang seperti itu.
Hanya hubungan, hanya relasi yang demikian yang bisa bertahan di tengah-tengah badai apapun. Jadi kalau ada orang yang mengasihi ya satu sama lain, tidak mengasihi dengan kasih yang seperti Tuhan mengasihi, ketika ada cobaan, ketika ada tantangan, saudara, maka kasihnya berhenti. Dia berkata, aku tidak bisa mengasihi kamu lagi, ya. Aku tidak sayang kamu lagi. Nah, kita akan merenungkan, saudara, seperti apa gambaran kasih Allah yang tidak berubah, kasih Allah yang kekal itu. Kita dapat menemukannya di dalam sebuah kisah, yaitu kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, saudara. Kita tidak bisa baca seluruh ayat ini, namun kita bisa membacanya di ayat yang ke-20 dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia itu adalah anak yang hilang itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ya, kata-kata ini sama dengan yang tertulis dalam kitab Yeremia. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Diceritakan dari kejauhan melihat anak yang hilang, anak yang dikasihinya. Anak yang dikasihinya ternyata memberontak. Dia meminta harta warisan. Dia tidak menggunakan harta warisan yang diberikan itu dengan bertanggung jawab. Dia menjual segala miliknya itu dan pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya, dihabiskannya dengan berbuat dosa, sampai ia jatuh miskin, melarat. Dia mempermalukan nama ayahnya. Namun dalam kondisi seperti itu, si ayah kasihnya tidak berubah. Ketika anak itu ada di rumah, ketika anak itu terhilang, ketika anak itu kembali, kasihnya tidak berubah. Dia tetap menanti si anak yang hilang itu. Seperti firman Tuhan di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan di dalam Injil Lukas ini dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita sering tidak setia, ya. Kita sering tidak taat. Bahkan ada orang yang memberontak. Namun Allah kita Allah yang setia. Dia menantikan kita untuk kembali, menantikan kita untuk setia, ya, di dalam panggilan Tuhan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada orang yang mulai undur. Kita teringat, ya, kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mencintai miliknya, yaitu kita orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dan saudara, puncak kasih Allah adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang tidak bersalah, ya saudara, dia yang tidak berdosa, mau mati, mau bertanggung jawab. Ini kalau bukan tindakan kasih, tidak mungkin, saudara, ya. Orang yang tidak bersalah tapi mau bertanggung jawab. Kebanyakan orang bersalah pengennya tidak diketahui kesalahannya. Bahkan dia cuci tangan, dia mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Namun Allah kita yang punya kasih yang kekal, kasih yang
setia, kasih yang tidak berubah, dia tidak bersalah, tidak berdosa, namun mau menanggung kesalahan, menanggung dosa manusia, yaitu menanggung dosa saya dan saudara. Ini menunjukkan dia punya kasih yang kekal yang diberikan kepada kita umatnya yang dikasihi saudara. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan kalau kita punya kasih Allah yang kekal saudara? Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya setiap kita Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasihnya tidak berubah, saudara. Dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian, ya, penuh keberanian. Kenapa kita harus penuh keberanian? Keberanian untuk apa? Menghampiri, ya, menghampiri tahta kasih karunia. Ada banyak orang takut. Ya. Kenapa takut? Ya macam-macam. Merasa tidak layak, ya. Merasa ya, orang yang paling berdosa. Tetapi karena Allah kita mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saudara, kasih yang tidak berubah. Ketika kita berbuat baik, kita taat, saudara, Dia tetap apa, saudara? Dia tetap mengasihi kita. Ketika kita tidak setia, kita tidak taat, kita memberontak, Dia tetap mengasihi dengan kasih yang sama. Oleh sebab itu kita perlu dengan penuh keberanian, dikatakan, menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita datang kepada tahta kasih karunia, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan sama, saudara. Kita menerima kasih karunia itu. Kita datang kepada tahta kasih karunia, kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ya, kalau saudara datang ke warung kopi, ya, saudara akan ketemu dengan kopi di sana. Saudara datang ke restoran, ya, kepengen makan sate, ya, ke warung sate di sana, saudara menemukan sate di sana. Nah, kalau saudara datang menghampiri tahta kasih karunia, apa yang saudara temukan? Yang saudara temukan adalah kasih karunia, saudara. Dan apa, berkat apa yang kita temukan ketika kita datang ke kasih karunia, saudara? Yang kita temukan adalah mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tugas kita hanya datang menghampiri tahta kasih karunia. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan karunia, ya Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Mari kita datang kepadanya supaya kita ditolong Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Ada jaminan. Jadi kita harus, saudara, terus-menerus berseru minta pertolongan Tuhan. Kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Karena pada saatnya kita akan ditolong Tuhan. Amin. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jika hari ini kita belum mendapatkan jawaban doa, bukan berarti kita berhenti berdoa. Justru kita harus terus berdoa. Besok belum dijawab Tuhan, kita harus terus berdoa. Seperti Bartimius, pengemis yang buta, ketika dia berteriak minta tolong, ketika terhalang, ya,
disuruh diam, dia tidak berhenti, dia tidak menyerah, justru semakin keras dia berteriak, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ketika hari ini belum ditolong, ya, besok belum ditolong, justru kita semakin keras, ya, semakin berteriak, semakin berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan memberikan pertolongan. Karena firman Tuhan berjanji, datang ke kasih karunia supaya kita menemukan rahmat dan kasih karunia dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya saudara, dari firman yang kita dengar ini, apa yang dapat kita renungkan? Apakah saudara merasakan, ya, yakin dan saudara bangga bahwa saudara adalah anak Tuhan? Kalau saudara berkata, ya aku ini anak Tuhan, aku bersyukur, aku bangga. Apakah saudara tahu bahwa Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah, ya, kasih yang kekal? Kalau kasihnya kekal tidak berubah, mari kita terus menghampiri Dia supaya kita mendapatkan pertolongan. Ya, kalau kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang begitu rupa, dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, apakah saudara juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak berubah? Dengan kasih, ya, seperti apa saudara mengasihi Tuhan? Dengan kasih seperti apa saudara mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita? Tuhan Yesus berkata, karena aku mengasihi kamu, hendaklah kamu juga saling mengasihi, ya saudara, supaya kita semua tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, kasih yang sempurna, kalau kita terima darinya. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, mari kita renungkan dan kita rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih karunia-Mu
tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Karena terlalu lelahnya mungkin kita berdoa, sehingga kita berhenti berdoa dan berhenti berharap. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap kita. Jangan menjadi lelah dan menjadi putus asa, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia dari jauh menunggu, menanti kita. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau datang ke tata kasih karunia-Mu untuk merindukan pertolongan-Mu. Tuhan akan berlari mendapatkan anak yang hilang itu. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Jawaban doa, kepastian adalah milik kita. Namun waktu adalah milik Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan waktu Tuhan, karena Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengalami kasih Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Mari ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami melalui sakramen ini Tuhan. Sehingga ketika kami makan tubuh dan minum darah-Mu, kami benar-benar merasakan persekutuan dengan Tuhan dipulihkan. Kami merasakan kasih Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu satu sama lain dengan kasih Kristus, kasih yang sudah kami terima melalui kematian-Mu, melalui kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita ada dalam hadirat-Nya. Mari rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah Dia menjamah setiap kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita sama-sama akan berdoa. Mari kita lutut bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ini, kami menghadap Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau layarkan kami, Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap kami para pelayan-pelayan-Mu boleh dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa untuk anggur, untuk roti yang akan kami makan, kami minum, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami merasakan jamahan dari persekutuan kami dengan Tuhan yang semakin indah Tuhan. Dan persekutuan kami dengan saudara seiman juga semakin indah karena kasih Kristus mempersatukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bukan dengan barat.
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Sekali lagi dalam hati kita mari berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Mari saudara, kita angkat roti tinggi-tinggi di hadiratnya. Sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah terpecah buat kami. Mari saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, sehingga kita tidak dapat menghampiri Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dia rela mati buat kita karena Dia mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menemukan rahmat dan menerima kasih karunia dan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktu itu. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari datang di hadirat-Mu menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan kasih yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Bila pagi hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bagi saudara jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, kami percaya Tuhan Allah sanggup memelihara dan sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, nyatakan pertolongan yang tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya terjadi pemulihan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, hubungan mereka satu sama lain. Karena Kristus sudah mati buat kami, dan kami Tuhan akan mengalami pemulihan di dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk karya Kristus, kasih Kristus dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus. Ya, salam sekali lagi. Tuhan kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Musbudi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan ada beberapa informasi. Untuk yang pertama, untuk kegiatan sepekan, ibadah kegiatan sepekan nanti bisa Bapak Ibu baca di info Giatmen itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk datang dalam doa pujian dan penyembahan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 jam 7 malam di gereja. Jadi hari Jumat besok tanggal 26 Februari kita akan kembali bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan jam 7 malam. Oke ya, nanti kita akan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan hari Jumat jam 7 malam. Kita berdoa cuaca diberikan yang baik, tidak hujan seperti itu, supaya kita bisa bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini. Lalu berikutnya saya akan menyampaikan informasi di luar info kegiatan, yaitu informasi tentang baptisan air. Jadi kita tahun ini akan ada baptisan air. Kita rencananya akan bulan Juli kita akan mengadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu yang belum dibaptis, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis,
Nah, nanti bisa menghubungi saya untuk mengambil formulir. Nanti kita akan ada kelas katekisasi baptis. Jadi nanti mulai bulan Februari kemungkinan Maret, mulai bulan Maret kita nanti akan ada kelas katekisasi baptis. Jadi untuk putra putri atau cucu panjenengan yang usianya 12 tahun atau mungkin kita rencana bulan Juli, jadi mungkin yang sudah bulan Juli akan sudah usianya 12 tahun nanti bisa didaftarkan, supaya kalau kita sebenarnya biasanya Maret, tapi karena ada beberapa anak yang ulang tahunnya itu di bulan Juli, 12-an tahunnya itu di bulan Juli, daripada nanti kita nunggu tahun depan lagi, nah mungkin kita yang agak mundur gitu ya. Oke, itu informasi tentang baptisan air. Sekali lagi nanti bisa menghubungi saya untuk mengambil formulirnya, dan kita akan memulainya mungkin sekitar bulan Maret seperti itu. Oke, itu untuk informasi yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari. Untuk tanggal 22 saudari Agnes Nilawati atau Agnes tidak hadir ya. Kemudian Ibu Priscilla Febrina atau Ibu Ela tidak hadir juga. Bapak Yonatan Wahyu Saryato tidak hadir juga di Ambarawa ya, di Ambarawa. Nah, itu jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ayat emasnya buat setiap mereka yang berulang tahun adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan berkat tersendiri bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang boleh memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Engkau yang boleh memimpin, menyertai dan memberkati dalam ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada bagian akhir ini, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini Tuhan percayakan untuk melayani dalam ibadah ini ya Tuhan. Baik untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama ini, untuk Bapak Pendeta Mus Budi, dan juga untuk tim musik pujian yang sudah melayani, dan juga untuk kameramen, untuk multimedia, sound system, dan juga untuk menyambut jemaat. Bapak, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah melayani di ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang akan memberkati, memberkati juga di dalam setiap pelayanan di sesi yang kedua nanti ya Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan juga Tuhan akan mengurapi dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Kami berdoa untuk mendoakan untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun ya Tuhan. Kami bawa mereka melalui doa pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan saudari Agnes, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Ela, berdoa untuk menyerahkan Bapak Wahyu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat yang terbaik yang datangnya daripada Engkau sendiri Kau curahkan kepada mereka ya Tuhan, sehingga usia mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun buat mereka, Tuhan akan memberkati dalam rumah tangga mereka, Tuhan memberkati juga dalam segala pekerjaan mereka, dan Tuhan juga yang akan terus menolong dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya mereka akan menemukan dan mereka akan diberikan jalan keluar, dan kami berdoa supaya mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh mengenal Tuhan dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami memberkati mereka ya Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami saat pagi hari juga berdoa menyerahkan seluruh kegiatan kami selama sepekan ya Tuhan, mulai dari hari ini untuk ibadah sekolah minggu, PRPK, PWK, dan juga untuk doa pujian penyembahan kami di hari Jumat, dan juga untuk persekutuan doa majelis di hari Sabtu, dan juga untuk ibadah umum di minggu depan ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang akan mempersiapkan anak-anak-Mu yang melayani di dalam
setiap ibadah-ibadah ini ya Tuhan, supaya setiap pelayanan yang mereka kerjakan boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami boleh semakin dibangun di dalam Tuhan, semakin diperbarui di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hari ini kami juga mau berdoa, mendoakan setiap jemaat-Mu yang beribadah, baik itu di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing yang mengikuti secara streaming ya Tuhan. Kami doakan kiranya setiap ibadah kami yang boleh kami lakukan pagi hari ini berkenan di hati Tuhan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga kiranya apa yang saat ini kami lakukan boleh senantiasa memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami meninggalkan tempat ini dan juga ketika kami harus menjalani hari-hari kami ya Tuhan, ada kekuatan baru, ada berkat-berkat yang baru yang kami bersyukur Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau tidak pernah berubah, Engkau Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau Tuhan yang akan terus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan setiap apa yang kami berikan kepada Engkau pagi hari ini, kiranya berkenan kepada Tuhan. Terlebih kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan khusus kami, persembahan ekstra kami, yaitu untuk pembangunan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, menyertai setiap proses atau setiap pergumulan untuk perbaikan gereja ini ya Tuhan. Dana biaya yang kami butuhkan, Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Kami percaya juga setiap apa yang kami berikan tidak akan pernah mengurangi bagian dalam hidup kami. Tuhan menyediakan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami di setiap harinya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga untuk persembahan kami yang lain, baik itu persepuluhan ataupun persembahan-persembahan khusus yang lain. Kami berdoa menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap bendahara yang Tuhan percayakan, kiranya Engkau akan berikan hikmat di dalam mengelola keuangan yang dipercayakan. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan juga kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami berdoa kiranya berkat dan anugerah yang daripada Tuhan senantiasa kami terima dan menyertai dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, persekutuan yang hangat, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus kiranya akan kita terima dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dalam hidup kita. Pegang apa yang menjadi janji firman Tuhan, karena firman yang berkata bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita hidup di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf saudara, saya ada yang lupa. Harusnya ada persembahan ekstra di depan tadi, tapi nanti bisa langsung aja ya. Mohon maaf. Saudara dipersilahkan untuk maju ke depan memberikan persembahan. Puji Yesus Engkau Juru Selamat. Tak ku nyatakan
kasih Tuhan. Silakan saat duduk dan selamat pulang, Tuhan memberkati.